Saya sudah menunjukkan bahwa Yesus mempunyai sifat maha kuasa dan juga maha tahu, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sekarang saya ingin menunjukkan sifat lain lagi dari Yesus, yakni dia maha ada. Maha ada itu artinya ada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. Memang kalau kita melihat catatan-catatan Injil pada waktu Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia tidak maha ada. Ketika dia berada di Yerusalem, dia tidak berada di Bethlehem. Pada waktu dia berada di Yeriko, dia tidak berada di Perea. Atau ketika dia di Samaria, dia tidak ada di Yudea. Seperti itulah keadaan Yesus. Tetapi ingat bahwa orang Kristen percaya Yesus itu adalah Allah dan manusia. Sebagai manusia, dia terbatas, tidak maha ada. Tetapi ada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa keberadaan Yesus itu melampaui tempat. Dan karena itulah boleh dikatakan bahwa dia mempunyai sifat maha ada. Misalnya kita baca dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia ada. Berarti apabila 2-3 orang berkumpul di Australia, dia ada di tengah-tengah mereka. Pada saat yang sama, 2-3 orang ada di Amerika, dia ada di sana. Pada saat yang bersamaan ada di Timor Leste, dia ada di sana. Pada saat bersamaan ada di Indonesia, dia ada di sana. Tidakkah itu menunjukkan bahwa dia memang maha ada dan ada di tempat-tempat yang berbeda pada saat yang sama? Kemahaadaan Yesus juga itu ditunjukkan di dalam Injil Yohanes pasal 1. Dalam ayat 1 dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya dengan Allah Bapa. Firman ini menunjuk pada Yesus. Jadi Yesus sedang bersama-sama dengan Allah Bapa. Selanjutnya dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita. Tapi selanjutnya dalam ayat yang ke-18 masih berkata bahwa anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Maksudnya adalah ketika ayat 1 mengatakan dia bersama-sama dengan Allah Bapa, ayat 14 mengatakan bahwa dia sudah diam di antara kita, tapi ayat 18 masih berkata dia ada di pangkuan Bapa. Ini menunjukkan bahwa dia memang maha ada. Sehingga ada teolog yang mengatakan bahwa anak Allah meninggalkan surga dengan cara yang sama tanpa meninggalkan surga. Dan pada akhirnya kita mendapati ayat yang terkenal, janji dia dalam Matius 28 ayat 20 untuk orang-orang yang memberitakan Injil, di mana dia katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus berjanji bahwa untuk mereka yang beritakan Injil, dia akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Bahwa dia bisa menyertai orang-orang dari berbagai zaman di dalam pemberitaan Injil sampai pada akhir zaman. Itu tidak bisa terjadi jikalau dia tidak maha ada atau tidak maha hadir. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus memang mempunyai sifat maha ada itu. Sebagai manusia, tubuh fisiknya tidak maha hadir. Tapi ayat-ayat yang sudah kita lihat itu menunjukkan bahwa dia memang sebenarnya punya sifat maha ada, maha hadir. Dan itu sebenarnya menunjukkan pada sifat kealahannya. Dan dengan demikian, jikalau dia punya sifat maha ada, maka tidak bisa tidak dia adalah Allah sendiri. Puji Tuhan, yang percaya katakan amin.